Situasinya adalah dua orang guru, di mana satu orang guru bernama Pak Bambang dan satu orang lagi bernama Bu Erni. Di sini keduanya melakukan coaching berkaitan dengan Pak Bambang yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan untuk perpisahan kelas 12 di sekolah. Jadi di sini Pak Bambang ingin melakukan coaching dengan saya sendiri. Nah, bisa dimulai ya Pak Bambang ya. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang Bu Erni. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu di siang ini. Sama-sama Bu Erni. Kita akan coaching sebentar nih Pak Bambang. Bapak pengen ngomongin apa nih siang ini? Aku pengen ngomongin soal kerjaan aku. Sepertinya yang sudah Ibu ketahui, saat ini di sekolah aku kerjakan tugas-tugas aku dan peran-peran aku saat aku jadi ketua panitia perpisahan. Oke, jadi sekarang Bapak ditunjuk menjadi ketua panitia perpisahan di sekolah. Dan gimana caranya supaya bisa lebih fokus mengerjakan tugas gitu Pak? Betul Bu. Karena ini percakapan singkat, apa yang ingin Bapak dapat dari percakapan kita di akhir ini Pak? Mungkin saat ini aku ingin mengerjakan tugas-tugas dan juga ingin bisa lebih fokus sebagai ketua panitia perpisahan di sekolah. Ingin mengerjakan tugas-tugas dan fokus sebagai ketua perpisahan. Menurut Bapak, ciri-ciri fokus itu apa sih, Pak? Saat aku nggak gampang diganggu, kalau aku lagi fokus, distraksi Ya. apapun nggak akan membuat aku terganggu. Oke, jadi kalau jadi nggak gampang diganggu kalau Bapak itu harus sedang fokus ya, Pak ya, begitu Pak? Betul, betul. Nah, kalau idealnya seperti itu, apa sekarang yang membuat Bapak bisa tidak fokus, Pak? Yang mengganggu kalau ada hal-hal atau kejadian di luar dugaan, apa yang harus dilakukan. Hmm? Kalau sekarang ada kejadian di luar dugaan Bapak, biasanya apa reaksinya, Pak? Biasanya saya mengambil tindakan cepat dengan mendahulukan pekerjaan yang mendadak. Tuh. Bapak idealnya ingin gimana, Pak, dalam pekerjaan apabila ada sesuatu yang mendadak? Idealnya saya ingin mengerjakan tugas yang mendadak terlebih dahulu, tapi saya juga tidak ingin mengesampingkan pekerjaan yang harus saya kerjakan. Ingin mengerjakan tugas yang mendadak tanpa melupakan tugas yang terdahulu. Betul sekali. Bisa Akan membantu. menyeimbangkan tugas yang mendadak dan yang seharusnya dikerjakan. Oke, siapa yang akan membantu Bapak, Pak? Mungkin rekan di sekolah, Bu. Kalau misalkan sekarang ada situasi nih ya, apa yang Bapak pikir atau yang membuat Bapak tidak melupakan apa yang Bapak harus kerjakan apabila meskipun ada tugas yang mendadak, Pak? Sepertinya saya harus membuat catatan dan tetap tenang saat mendapati tugas seperti itu, Bu. Oke, jadi ada dua ya Pak ya. Bapak itu dengan cara mencatat dan dengan cara bersikap tenang. Apalagi menurut Bapak yang bisa membuat Bapak tidak lupa sama tugas yang sudah terdahulu gitu Pak. Kira-kira Pak. Hanya itu, hanya itu saja, Bu. Oke, kapan Pak ada event paling dekat Pak? Event paling dekat itu minggu ini, Bu. Hmm. Kalau ada event yang paling dekat, Bapak mau mencoba yang mana? Kira-kira yang mencatat apa bersikap tenang Pak? Seperti yang tadi Bapak utarakan. Saya akan mencoba untuk mencatat terlebih dahulu, Bu. Oh gitu. Kira-kira catatan yang seperti apa ya Pak ya? Catatan yang akan saya buat berupa catatan yang rinci, seperti kalau ada rundown acara, apa Ya, yang seharus saya kerjakan. aduh, sayang sekali nih, waktu kita habis nih Pak ya. Di titik ini, apa yang Bapak dapat dari percakapan kita ini Pak? Untuk saya bisa lebih fokus dalam menghadapi masalah mendadak, tetapi tidak juga melupakan kewajiban utama saya, Bu. Kapan mau dikerjakannya Pak? Mungkin sebelum hari H, H-1, Bu.
Baiklah, terima kasih Pak Bambang sudah meluangkan waktunya. Kita ketemu lagi besok ya Bapak ya. Baik, sama-sama Ibu. Terima kasih banyak. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa coaching yang dilakukan oleh saya adalah coaching yang dilakukan antara guru dengan guru, di mana permasalahan yang terjadi adalah ketika ada suatu kejanggalan di dalam kelas berupa seorang murid yang tidak bisa diam karena memiliki kebiasaan yang suka mengganggu temannya dan suka mengobrol. Baik Ibu, akan saya mulai coachingnya. Ya. Mulai. Baik, situasinya adalah seorang coaches yang menghampiri coachnya. Baik. Pak, bantu saya dong. Saya kewalahan nih menghadapi salah satu murid saya di kelas. Saya sedang mengajarkan, ternyata ada salah satu murid saya yang tidak bisa fokus dan tidak bisa diam, Pak. Kenapa Ibu? Coba tenang dulu. Ibu ambil napas sebentar, silakan duduk Ibu dengan sikap yang nyaman. Tarik napas Ibu perlahan. Saya akan menghitung 1 sampai 3. 1, 2, 3 dan hembuskan Ibu. Baik, sekali lagi ya Ibu, silakan Ibu ambil napas, rasakan oksigen yang masuk ke dalam tubuh Ibu dan rasakan. Saya akan hitung lagi 1, 2, 3. Hembuskan Ibu. Baik, bagaimana Ibu perasaannya setelah melakukan tarik nafas tersebut? Lebih tenang, Pak. Baik. Tadi Ibu katakan Ibu memiliki permasalahan dengan salah satu murid Ibu yang tidak bisa fokus dan tidak bisa diam ketika Ibu sedang mengajar. Betul, Pak. Baik Bu, mari kita cari jalan keluarnya. Apakah yang biasa dia lakukan pada saat Ibu sedang mengajar? Biasanya dia keluar dari meja, Pak, mengganggu teman yang lain dan mengobrol dengan yang lain sehingga tidak memperhatikan saya, Pak. Kira-kira menurut Ibu, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa murid tersebut melakukan kegiatan seperti itu? Mungkin bosan dan pembelajarannya tidak menarik, Pak. Jadi dia lebih memilih untuk mengobrol dengan temannya atau mengganggu yang lain. Jadi itu yang dia lakukan. Baik Ibu, saya ingin bertanya, lantas situasi ideal apa yang ingin Ibu kendaki terhadap pembelajaran tersebut? Saya ingin murid saya itu bisa fokus gitu Pak ya, menyimak penjelasan yang saya berikan pada saat saya mengajar dan tidak mengganggu temannya yang lain. Jadi Ibu menginginkan murid Ibu ini bisa fokus menyimak penjelasan yang dilakukan Ibu saat mengajar, murid tersebut menyimak dengan baik dan apa-apa yang materi yang telah Ibu sampaikan. Kira-kira penyebab dari peristiwa tersebut apa ya Bu? Lalu apa yang bisa Ibu lakukan ke depan untuk mengantisipasi peristiwa itu terjadi? Apakah Ibu punya rencana? Saya mencoba menggunakan metode pembelajaran yang menarik Pak. Selain itu anak itu bisa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda kan Pak ya. Misalnya ada yang kinestetis, sehingga akan lebih tepat nih jika saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan membuat pembelajaran berbasis unjuk kerja atau dengan pembelajaran yang berbasis percobaan mungkin Pak. Baik, bagus sekali Ibu rencana yang Ibu akan lakukan. Bolehkah saya bertanya sebelumnya apakah Ibu pernah melakukan pembelajaran yang berbasis unjuk kerja atau kegiatan yang berupa percobaan? Jika belum pernah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu untuk menyiapkan hal pembelajaran seperti tersebut? Kebetulan saya sudah pernah Pak, tapi saya akan menyempurnakan dan menyesuaikan dengan materi yang saya ajarkan Pak. Baik, bagus sekali. Apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk melakukan perubahan tersebut, Ibu? Adakah teman atau seseorang yang bisa membuat Ibu melakukan hal tersebut? Saya akan mencari referensi dan buku, juga video di YouTube Pak, dengan menggunakan media mungkin yang lebih menarik ya Pak ya. Selain itu saya juga akan bekerja sama dengan guru yang bernama Bu Marni Pak, yang kebetulan sama mengajar dengan saya kelas 5 ya, untuk mengamati gitu kan bagaimana saya melakukannya itu atau mengajar itu sudah benar apa belum. Dan Bu Marni ini bisa jadikan teman Pak untuk berbagi ya, untuk meminta saran dan lain sebagainya mungkin Pak itu Pak.
Hebat sekali Bu, semoga apa yang ingin Ibu lakukan bisa terlaksana dengan baik. Bagaimana sekarang Ibu perasaannya setelah kita mengobrol? Apakah ada hal yang ingin Ibu sampaikan? Alhamdulillah Pak Bambang, sekarang saya sudah merasa menjadi tenang dan sudah tahu apa yang akan saya lakukan, dan saya rasa cukup sekian dulu ya Pak ya. Terima Baik kasih Bapak. Ibu, baik Ibu, sama-sama Ibu, tetap semangat. Semoga murid kita bisa menjadi lebih baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.